Oke, udah capek kali ya kita bahas teknis mulu, sekarang kita bahas ke non-teknis. Jadi background gue sendiri itu sebenarnya bukan dari IT atau informatika. Gue tidak banyak belajar tentang bahasa pemrograman atau bagaimana komputer itu bekerja dan lain-lain. Background gue itu dari teknik telekomunikasi sebenarnya. So, background pendidikan di industri IT atau lebih spesifiknya ke tim teknis lah ya, programmer, DevOps, dan lain-lain. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Jadi background pendidikan di industri IT itu macam-macam ya. Jadi nggak harus dari lulusan teknik informatika atau dari computer science. Beberapa yang paling banyak itu kayak dari bootcamp. Ada juga yang autodidak. Mereka nggak ikut bootcamp tapi somehow bisa programming sendiri. Sama satu lagi ada juga yang memang mereka punya pendidikan formal dari teknik informatika atau dari computer science. Program bootcamp di Indonesia tuh banyak banget ya kayaknya. Ada dua sih yang sering gue denger, itu Active 8 sama Purwadika. Nah jadi biasanya bootcamp itu jadi salah satu media mereka yang tertarik bekerja di dunia IT, tapi mereka tidak punya background IT, biasanya tuh mereka ikut bootcamp. Bootcamp itu biasanya durasinya 3 atau 4 bulan, tapi gak enaknya itu bootcamp itu adalah mahal. Kalau nggak salah sampai berapa puluh juta gitu, 30 atau 40 juta gitu untuk satu program. Bootcamp ini sendiri, dia kebanyakan menyediakan kurikulumnya itu basicnya dari JavaScript. Karena JavaScript itu mungkin satu-satunya, ya harusnya satu-satunya, kalau nggak ngitungin WebAssembly ya, satu-satunya bahasa pemrograman yang dia nge-cover dari back-end dan front-end. Back-end kalian bisa ngoding JavaScript, front-end kalian bisa ngoding JavaScript juga. Dan di dalam bootcamp itu biasanya ilmunya lebih praktikal. Jadi nggak terlalu dalam lah. Misalkan hanya belajar bagaimana cara membuat web framework. Tapi tidak membahas lebih dalam kayak proses datanya itu gimana. Mungkin tidak terlalu dalam di algoritma dan struktur datanya. Jadi mereka hanya practical usage aja. Mostly kebanyakan itu bahasanya pasti web framework. Berikutnya itu autodidak. Jadi mereka nggak pengen ikut bootcamp mungkin karena mahal. Dan mereka backgroundnya juga tidak dari computer science gitu ya. Biasanya sumber belajar orang-orang yang autodidak itu mereka purely dari internet. Mungkin iseng-iseng kayak bikin home project kecil-kecilan. Mulai dari gimana sih buat web, mulai dari mungkin otomasi kehidupan sehari-hari. Dan gue sendiri itu sebenarnya golongannya masuknya autodidak mungkin ya, karena gue nggak ikut bootcamp dan gue juga bukan dari computer science. Background gue dari teknik telekomunikasi. Di kantor gue itu ada beberapa yang via autodidak tapi dia transfer dari divisi lain. Jadi yang awalnya admin tapi dia ternyata berminat di bagian QA, dia bisa transfer tuh dari admin ke QA. Terus yang terakhir itu ada juga yang via pendidikan formal. Dia tuh yang ikut computer science S1-nya atau mungkin S2-nya. Di pendidikan formal itu dia banyak belajar konsep secara mendalam. Tapi menurut gue sih sebenarnya pendidikan formal itu yang paling penting di bagian networkingnya mungkin ya. Jadi di mana kalian itu belajar dan dikelilingi oleh orang-orang yang sebidang dengan kalian, itu biasanya nanti ke depannya akan lebih gampang. Pendidikan formal itu meningkatkan kesempatan kalian untuk jadi lebih sukses lah. Biasanya orang-orang yang punya pendapat pendidikan formal itu nggak terlalu penting, mereka punya argumen kayak Bill Gates aja nggak lulus. Ya tapi nggak lulus sih dari Harvard. Kayak lu nggak lulus dari mana? Nggak lulus SMA. Ini kan susah juga. Nggak lulus Harvard ya bisa lah. Itu pun mereka dari Harvard di tengah-tengah mereka punya project dan projectnya itu sangat menghasilkan, baru memutuskan untuk keluar dari Harvard gitu kan. Kalau misalkan sekonyong-konyong tiba-tiba nggak mau ikut pendidikan, ya gue jamin nggak akan sukses lu. Ya, tapi nggak tahu juga sih ya. Ya who knows, cuma peluangnya akan sangat kecil. Sukses mungkin walaupun kalian mungkin nggak ada pendidikan formal, mungkin sukses. Tapi saya bukan Tuhan ya. Bisa, emang banyak juga sih kayak orang yang akademiknya tidak terlalu sukses tapi ternyata di kedepannya sukses tuh banyak. CEO gue IP-nya kecil coy, bisa tuh dia buat perusahaan. Sekarang gue akan bahas bukti konkret apa yang terjadi di perusahaan gue. Jadi apakah kita consider pendidikan sebagai salah satu faktor di hiring? Jadi di kantor gue masih lihat sedikit lah itu kandidatnya dari lulusan mana, tapi itu hanya faktor kesekian ketika sudah
melihat yang lain-lainnya. Kayak misalkan yang pertama itu paling penting jelas hard skillnya. Dia bisa kerja apa enggak? Dia bisa ngoding apa enggak? Itu yang pasti dilihat pertama. Yang kedua dilihat itu adalah soft skillnya. Gue tuh paling gak suka lihat orang yang banyak politik atau banyak bacot lah ya. Gak tahu apa-apa tapi ngarang aja. Ditanya misalkan, apakah kamu tahu konsep DNS? DNS itu singkatannya ini. Terus kerjanya begini. Padahal salah, nol besar. Mending gue nanya orang, lo tahu DNS itu apa enggak? Maaf mas, saya belum belajar ke bagian situ Itu kan lebih enak ya daripada orang yang sotoy itu. Wah, males banget. Kayak nggak tahu tuh ya bilang aja nggak tahu, nggak usah sotoy gitu. Terus ada lagi beberapa kandidat itu yang zero action. Dia tuh visinya besar sekali. Kayak mungkin yang episode sebelumnya ya. Oh, ini nanti kalau misalkan ada ini, kita bisa buat microservice, Mas. Nanti ini kita Gitnya kita akan buat branchingnya itu lebih banyak sehingga yang development sama stagingnya begini. Tapi begitu di hire, habis itu sebulan 2 bulan kita lihat tidak ada yang jalan. Sama yang terakhir itu of course budget. Merekanya bagus, hard skillnya bagus, soft skillnya bagus, tapi mahal, kita nggak sanggup. Ampun. Misalkan kamu tahu ini? Tahu. Kamu pernah coba jadi DevOps? Pernah. Kamu ngodingnya apa aja? Yo, saya bisa Golang, bisa Java, bisa C++. Kamu minta gaji berapa ekspektasinya? Ya sebulan 400 juta. Kali dah. Gojek aja berapa nilainya? 400 juta lagi. Itu misal ya. Belum pernah ada sih orang yang 400 juta ngelamar ke sini, kayaknya nggak bakal ada yang mau deh. Yang gue nggak terkenal. Jadi kesimpulannya apa? Ya paling gampang kalau misalkan mau dibuat jadi satu kalimat gitu ya. Paling penting kalian itu jago. Kalian handal dalam skill yang kalian mau lamar. Kalian ngodingnya mantep. Terus pengalaman yang punya banyak. Pengalamannya nggak perlu yang di perusahaan lain gitu ya. Bisa aja di kalian bikin project sendiri, itu juga salah satu experience sebenarnya. Ya udah, kalau kalian jago, misalkan jago banget, pendidikan pasti tidak dilihat. Gitu aja. Sekian dari gue. See you at the next video.